Baik, saya Yunita Ana Ulang, NIM 2219-018, Program Studi Pendidikan Matematika, mata kuliah Geometri Transformasi. Dengan materi yang saya jelaskan pada video kali ini yaitu terkait ruas garis berarah. Untuk pembahasannya, di mana pada pembahasan yang pertama yaitu definisi ruas garis berarah, kemudian sifat-sifat ruas garis berarah, dan contoh soal ruas garis berarah. Nah, definisi ruas garis berarah yang pertama yaitu ruas berarah ini adalah sebuah ruas garis yang salah satu ujungnya dinamakan titik pangkal atau titik awal dan ujung yang lainnya dinamakan titik akhir. Di sini ada contohnya. Untuk yang pertama, apabila A dan B ini dua titik, lambang AB ini kita gunakan sebagai ruas garis berarah dengan pangkal A atau titik awal di A dan titik akhir di B. Nah, definisi yang kedua, ruas garis berarah AB ini ekuivalen dengan ruas garis berarah CD. Jadi apabila setengah putaran oleh A ini sama dengan D, dengan P ini merupakan titik tengah dari ruas garis BC. Di sini ada beberapa sifat-sifat teorema. Untuk sifat yang pertama atau teorema yang pertama itu, andaikan ruas garis berarah AB ini dan ruas garis berarah CD dua ruas garis berarah yang tidak segaris, maka segi 4 ABCD ini sebuah jajar genjang jika dan hanya jika ruas garis berarah AB itu ekuivalen dengan ruas garis berarah CD. Nah, di sini kita masuk pada pembuktiannya. Di sini kita misalkan ruas garis berarah AB ini ekuivalen dengan ruas garis berarah CD. Nah, jadi kita akan dibuktikan bahwa ABCD ini adalah sebuah jajar genjang. Nah, terus kita punyai ruas garis berarah AB ini ekuivalen dengan ruas garis berarah di CD. Nah, kemudian kita buat titik tengahnya yaitu ruas garis berarah BC. Nah, misalkan titik P ini adalah titik pusat. Jadi menurut definisi keekivalenan, maka setengah putaran oleh A ini itu sama dengan D. Jadi berarti AP ini sama dengan PD. Kemudian kita perhatikan lagi segitiga APB ini. Nah, dan segitiga PCD. Nah, dimana siku atau sudut dari APB ini sama dengan sudut atau siku dari CPD. Dimana di sini berarti bertolak belakang. Nah, jadi BP ini sama dengan PC karena P ini merupakan titik tengah dari BC. Kemudian AP juga ini sama dengan PD karena titik tengahnya itu P berada di AB. Nah, selanjutnya kita masuk pada teorema yang kedua. Ya, di sini kita ketahui ruas garis-garis berarah, ruas garis berarah AB ini dan ruas garis berarah CD serta ruas garis berarah EF. Maka di sini yang pertama untuk poinnya, ruas garis berarah AB ini ekuivalen dengan ruas garis berarah AB. Di sini disebut sifat refleksi. Kemudian yang kedua, jika ruas garis berarah AB ini ekuivalen dengan ruas garis berarah CD, maka ruas garis berarah CD itu ekuivalen juga dengan ruas garis berarah AB. Di sini dinamakan sifat simetrik. Kemudian yang ketiga, jika ruas garis berarah CD ini ekuivalen dengan ruas garis berarah AB dan ruas garis CD ini ekuivalen dengan ruas garis AB, maka ruas garis berarah dari AB ini ekuivalen juga dengan ruas garis berarah di EF. Di sini dinamakan sifat transitif. Selanjutnya kita akan membuktikan dari ketiga poin ini. Untuk poin yang pertama itu akan kita buktikan bahwa ruas garis berarah AB ini ekuivalen dengan ruas garis berarah AB juga. Di sini dinamakan sifat refleksi. Kita misalkan di sini ruas garis AB. Jadi AB ini sama dengan AB juga, setengah putaran oleh A ini sama dengan B, maka P ini haruslah titik tengah. Jadi ruas garis berarah dari AB, maka menurut definisi diperoleh bahwa ruas garis berarah AB ini ekuivalen dengan ruas garis berarah AB juga. Kemudian untuk poin yang kedua akan dibuktikan jika ruas garis berarah AB
ekuivalen dengan ruas garis berarah CD, maka ruas garis berarah CD ini ekuivalen juga dengan ruas garis berarah AB. Di sini dinamakan sifat simetrik. Nah, kita ketahui bahwa ruas garis berarah CD ini ekuivalen dengan ruas garis berarah AB. Nah, ini berarti terdapat B titik tengah dari ruas garis berarah BC, sehingga setengah putaran oleh A ini sama dengan D. Jelas bahwa P ini adalah sebuah titik tengah dari ini ruas garis berarah DA, dan juga titik tengah dari ruas garis berarah CD. Nah, maka setengah putaran oleh C ini sama dengan B. Nah, jadi menurut definisi keekivalenan, apabila setengah putaran dari CD ini sama dengan B dengan P titik tengah dari ruas garis berarah DA, maka ruas garis berarah CD ini ekuivalen juga dengan ruas garis berarah dari AB. Kemudian yang ketiga, akan dibuktikan jika ruas garis berarah CD ini ekuivalen dengan ruas garis berarah AB dan ruas garis berarah CD ekuivalen dengan ruas garis berarah AB, maka di sini ruas garis berarah AB itu ekuivalen dengan ruas garis berarah di EF juga. Nah, di sini dinamakan sifat transitif. Jadi ruas garis berarah AB ini ekuivalen dengan ruas garis berarah CD. Nah, apabila setengah putaran oleh A ini sama dengan D, dengan P ini merupakan sebuah titik tengah dari BC. Jadi ruas garis berarah CD itu ekuivalen dengan ruas garis berarah EF. Jadi apabila setengah putaran oleh C itu sama dengan EF, dengan Q juga itu merupakan titik tengah dari ruas garis berarah DE. Jadi menurut teorema yang pertama, jika ruas garis berarah CD itu ekuivalen dengan ruas garis berarah EF, maka segi 4 dari CD FE ini adalah sebuah paralelogram, sehingga ruas garis berarah CD ekuivalen dengan ruas berarah dari EF. Nah, karena AB ini sejajar dengan AB ini sejajar dengan CD, maka CD ini sama dengan EF. Nah, karena AB ini ekuivalen dengan ruas garis berarah EF, maka CD itu sama dengan EF. Nah, sehingga AB itu sama dengan CD, sama juga dengan EF. Nah, karena AB itu sama dengan EF dan AB itu sejajar dengan ruas garis berarah EF, maka AB FE paralelogram. Jadi menurut teorema yang pertama, jika AB FE paralelogram, maka ruas garis berarah AB itu ekuivalen dengan ruas garis berarah EF. Nah, di sini ada sebuah gambarnya. Jadi untuk catatannya, sebuah relasi yang memiliki ketiga sifat tersebut dinamakan relasi keekivalenan. Selanjutnya kita masuk pada teorema yang ketiga. Ketahui sebuah titik P dan suatu ruas berarah ruas AB ini, maka ada titik tunggal Q, sehingga ruas garis berarah PQ itu ekuivalen dengan ruas garis berarah di AB. Kemudian kita buktikan. Untuk membuktikan keberadaan Q, kita misalkan R itu titik tengah dari ekuivalen ruas garis berarah BP. Nah, jika Q itu sama dengan SR oleh A, maka di sini ruas garis berarah PQ AB ekuivalen, atau ruas garis berarah PQ ekuivalen dengan ruas garis berarah AB. Untuk membuktikan ketunggalan titik Q, di sini kita andaikan ruas garis berarah AB itu ekuivalen dengan ruas garis berarah di PT. Jadi SRA sama dengan T. Oleh karena R ini adalah titik tengah dari ruas garis berarah BP. Jadi berhubungan peta A oleh SR tunggal, maka T itu sama dengan Q. Jadi ini berarti ruas garis berarah PQ ini satu-satunya ruas garis berarah dengan pangkal P, atau pangkal itu dinamakan atau biasa disebut dengan titik awal dan titik akhir yang diekivalenan dengan ruas garis berarah AB. Di sini mempunyai akibatnya. Yang pertama yaitu jika P itu X1Y1, P2 X2Y2 dan P3 X3Y3. Titik yang diketahui, maka
titik P itu X3 tambah X2 kurang X1. Akibat yang pertama yaitu jika P X1 Y1, P2 X2 Y2, dan P3 X3 Y3 titik yang diketahui, maka titik P itu X3 tambah X2 kurang X1, Y3 tambah Y2 kurang Y1. Ini adalah titik tunggal, sehingga ruas garis berarah dari P3P itu ekuivalen dengan ruas garis berarah P1 P2. Diperoleh ruas garis berarah P3P itu ekuivalen dengan ruas garis berarah P1 P2. Jadi ruas garis berarah P3P itu sama dengan ruas garis berarah P1 P2. Di sini teman-teman kita masukkan rumusnya. Di sini P kurang P3 itu sama dengan P2 kurang P1. Lalu P itu sama dengan P2 kurang P1 ditambah P3. Nah, kemudian kita akan masuk nilai dari P2 itu X2 Y2 dikurangi dengan nilai dari P1 yaitu X1 Y1, dijumlahkan lagi dengan P3 yaitu X3 Y3. Di sini sama dengan X3 tambah X2 kurang X1, Y3 tambah Y2 kurang Y1. Jadi P ini adalah titik tunggal, sehingga ruas garis berarah P3P itu ekuivalen dengan ruas garis berarah P1 P2. Kemudian kita masuk pada contoh soalnya. Contoh soal ruas garis berarah. Nah, diketahui garis-garis G dan H sejajar titik P arsiran G, sedangkan titik Q titik pada G maupun H. Untuk A, lukislah P aksen sama dengan pencerminan P terhadap H dan G, dan Q aksen itu sama dengan pencerminan Q terhadap H dan G. Nah, kemudian kita buktikan bahwa P aksen sama dengan Q aksen, atau ruas garis P aksen itu sama dengan ruas garis Q aksen. Untuk penyelesaiannya, A itu gambar P aksen sama dengan pencerminan P terhadap H dan G, dan Q aksen itu sama dengan pencerminan Q terhadap H dan G. Nah, dari akibat teorema yang pertama, jika ruas garis P aksen itu ekuivalen dengan ruas garis Q aksen, maka ruas garis P aksen sama dengan ruas garis Q aksen. Akan dibuktikan bahwa ruas garis dari P aksen itu ekuivalen dengan ruas garis Q aksen. Nah, di sini andaikan ruas garis P aksen itu ekuivalen dengan ruas garis Q aksen. Nah, akan dibuktikan bahwa P aksen itu sama dengan Q aksen adalah sebuah jajar genjang. Dari sini ada sebuah gambar. Yang pertama itu kita buat dua garis yang sejajar, yaitu GH. Nah, jadi di sini titik P ini kita cerminkan akan mendapatkan P aksen. Kemudian titik Q ini kita cerminkan akan mendapatkan Q aksen. Jadi ini merupakan sebuah gambar pada nomor 1A. Kemudian kita masuk pada nomor 1B, kita buktikan bahwa di sini ruas garis P aksen itu sama dengan ruas garis Q aksen. Untuk pembuktiannya, di sini mempunyai ruas garis P aksen ekuivalen dengan ruas garis Q aksen. Jadi misalkan ruas titik kita buat sebuah titik tengah, di sini titik tengahnya S. Nah, kemudian kita misalkan lagi buat lagi titik tengah S ini, karena menurut definisi keekuivalenannya itu, maka setengah putaran oleh P aksen ini sama dengan Q. Ini berarti P aksen S itu sama dengan SQ. Nah, kita perhatikan lagi segitiga dari P aksen sama dengan segitiga dari Q aksen. Nah, jadi sudut P aksen itu sama dengan sudut Q aksen. Di sini bertolak belakang. Kemudian PS itu sama dengan SQ, karena S ini titik tengah dari P aksen. Kemudian P aksen S itu sama dengan SQ. Di sini
S ini merupakan titik tengah dari P aksen Q. Nah, maka terpenuhi sisi sudut sisi, sehingga segitiga PSP aksen itu kongruen dengan segitiga QSQ aksen. Akibatnya karena sudut Q P aksen P sama dengan sudut P Q aksen Q. Kemudian sudut P aksen, kemudian sudut P aksen P Q aksen sama dengan sudut Q aksen Q P aksen, dan P aksen itu sama dengan Q aksen, sehingga sudut dari seberangan dari dua garis yang dilalui ini merupakan sebuah garis yang memotong keduanya adalah sama. Maka menurut definisi garis tersebut ini adalah sejajar. Kemudian tarik garis P aksen ini ke Q aksen, dan dari P ke Q diperoleh segitiga P aksen SQ aksen dan segitiga PSQ. Jadi sudut dari PSQ itu sama dengan sudut dari P aksen SQ aksen. Di sini bertolak belakang juga. Lalu PS ini sama dengan SQ aksen karena S ini merupakan titik tengah dari P aksen. P aksen S itu sama dengan SQ karena S ini titik tengah dari P aksen Q. Maka terpenuhi sisi sudut sisi, sehingga segitiga dari P aksen SQ aksen itu kongruen dengan segitiga PSQ. Akibatnya dari sudut Q P aksen Q aksen itu sama dengan sudut P aksen Q P, dan sudut Q P aksen sama dengan sudut P aksen Q aksen Q, dan kemudian PQ itu berarti sama dengan P aksen Q aksen, sehingga sudut seberangan dari dua garis yang dilalui sebuah garis yang memotong keduanya adalah sama. Maka menurut definisi bahwa garis ini sejajar. Nah, karena terbentuk bangun segi 4 dengan sepasang sisi, maka sejajar. Di sini PP aksen itu sama dengan QQ aksen adalah sebuah bentuk jajar genjang. Jadi terbukti bahwa PP aksen itu sama dengan QQ aksen adalah sebuah jajar genjang. Kemudian kita buktikan lagi ruas garis QQ aksen ekuivalen dengan ruas garis PP aksen. Di sini ada sebuah gambarnya. Kita punya sebuah jajar genjang ini QQ aksen P aksen P. Jelas bahwa diagonal dari ruas garis QP aksen dan ruas garis Q aksen P itu berpotongan di tengah-tengah. Nah, jadi kita misalkan 0 ini titik potongan diagonal dari ruas garis QP aksen dan Q aksen P, sehingga setengah atau O nya itu Q aksen sama dengan P, dan SO oleh Q itu sama dengan P aksen, dan O titik tengah diagonal dari ruas garis ruas garis Q P aksen maupun titik tengah ruas garis Q aksen P. Jadi terbukti di sini bahwa ruas garis Q aksen kongruen dengan ruas garis PP aksen. Kemudian kita buktikan lagi ruas garis PP aksen ekuivalen dengan ruas garis Q aksen. Nah, jadi menurut teorema, andaikan ruas garis Q aksen ekuivalen dengan ruas garis PP aksen, kemudian ruas garis Q aksen dan ruas garis PP aksen tidak segaris, maka Q aksen P aksen P adalah sebuah jajar genjang. Telah dibuktikan bahwa ruas garis A Q aksen ekuivalen dengan ruas garis PP aksen. Jadi menurut karakteristik jajar genjang bahwa sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, maka ruas garis PP aksen itu ekuivalen dengan ruas garis Q aksen. Jadi di sini terbukti bahwa ruas garis PP aksen ini ekuivalen dengan ruas garis Q aksen. Demikian hasil penjelasan dari materi saya terkait ruas garis berarah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.